Halo, perkenalkan nama saya Korinova Tamara Gultom dengan NIM 19121516669 jurusan akuntansi. Hai, nama saya Widiawati, NIM saya 1912151670. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, NIM 19121516672 jurusan akuntansi. Judul proposal usaha kami adalah Hikayat Negeri Kopi Khas Kopi Robusta dari Aceh. Isi proposal usaha ini adalah cover, bab 1 pendahuluan, terbagi menjadi A. Latar belakang, B. Visi misi, C. Tujuan. Bab 2 pembahasan berisi tentang A. Data perusahaan, B. Biodata pemilik, C. Jenis produk, D. Aspek pemasaran, E. Bahan baku dan proses produksi, F. Analisis SWOT, G. Perhitungan harga jual, H. Perhitungan BEP, I. Persediaan stok produk, dan terakhir ada bab 3 penutup belakang. Kopi merupakan salah satu komoditi terbesar di dunia yang diperdagangkan dan minuman kedua yang paling populer dikonsumsi setelah air putih. Produk kopi di dunia terus tumbuh dengan stabil selama 50 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan 2,4% setiap tahun. Sekitar 30% dari total penduduk di dunia mengkonsumsi kopi atau hampir 2, miliar cangkir kopi per hari. Semakin meningkatnya pecinta dan penikmat kopi, membuat industri kopi di dunia terus mengalami perkembangan, tidak terkecuali dengan pertumbuhan gerai kopi. Hal ini bisa dilihat dengan semakin mudah ditemukan gerai kopi yang selalu ramai di seluruh penjuru dunia. Begitu pula dengan di Indonesia. Tujuan pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri memiliki prospek yang sangat baik. Mengingat pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri memiliki prospek yang sangat baik. Mengingat konsumsi kopi masyarakat Indonesia rata-rata baru mencapai 2,5 kg per kapital atau per tahun dibanding dengan negara-negara pengimpor kopi seperti Amerika Serikat 4,3 kg, Jepang 3,4 kg, Australia 7,6 kg, Belgia 8 kg, Norwegia 10,6 kg, dan Finlandia 11,4 kg per kapital atau per tahun. Visi dan misi dalam perusahaan ini adalah yang pertama ada visi, berbagi pengalaman dalam menyediakan kopi Indonesia terbaik untuk siapa dan di mana saja dengan harga terjangkau dan selalu menjaga kualitas rasa serta proses yang higienis dengan sumber daya manusia yang profesional. Oke, selanjutnya ada misi, memenuhi kepuasan dan kebutuhan konsumen dalam menyajikan kopi terbaik Indonesia dengan harga terjangkau, mengedukasi dari hulu ke hilir cara menyajikan kopi dengan benar ke semua kalangan masyarakat. Menciptakan bisnis konsep milenial dengan model terjangkau, menghadirkan minuman kopi yang inovatif dan kreatif serta aman dikonsumsi untuk semua kalangan. Nah, di sini ada data-data usaha yang antara lain itu nama usaha, bidang usaha, jenis produksi, dan alamat usaha. Nah, di sini nama usahanya itu ada Hikayat Negeri Kopi Khas Kopi Robusta dari Aceh. Nah, bidang usahanya itu pasti kopi shop. Nah, jenis-jenis yang ada di dalam kopi shop itu antara lain ada kopi Robusta dan kopi Arabica yang terletak di Jalan Dr. Mansur nomor 55 Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Selain data usaha, kami juga mempunyai data pemilik. Pemiliknya itu ada 3 orang. Yang pertama itu saya, Korinova Tamara. Yang kedua itu ada Sumarni. Dan yang ketiga itu ada Widiawati. Nah, yang ketiga itu kami adalah owner kopi Robusta dan kopi Arabica. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek pasar, yang antara lain itu ada segmen pasar. Nah, segmen yang kami lakui dalam usaha kami ini, kami tidak fokus pada satu kalangan saja, tapi kami fokus pada semua kaula muda yang ada di sekitaran usaha kami. Nah, seperti itu mungkin mahasiswa, karyawan, anak SMK. Nah, kami itu menjual produk kopi itu mulai dari harga 5.000 hingga 15.000 per cupnya.
Nah, yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang kami lakukan di sini itu pas pada awal pembukaan toko baru, kami memberikan free dalam semua jenis menu yang ada di kopi kami itu. Nah, itu untuk mempertimbangkan kelanjutannya, rasanya itu bagaimana dengan rasa yang kayak gitu, harganya pas enggak. Nah, itu juga berpengaruh kepada promosian antara mulut ke mulut. Nah, itu kayak daya tarik supaya customer itu datang ke coffee shop kami itu. Nah, dengan cara mengasih free. Oke, aspek pasar, target pasar kita adalah mahasiswa, anak sekolah, dan karyawan toko. Alat promosi yang kita gunakan adalah Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Nah, untuk bahan pembuatan kopi robusta kita memerlukan 200 ml susu cair, 25 ml gula aren cair, dan 1 kopi instan saset tanpa krim ataupun gula, dan kita tambahkan 30 ml air. Cara pembuatan kopi robusta. Nah, yang pertama itu kalian cairkan dulu gula arennya. Setelah kalian cairkan itu, kalian masukkan ke dalam gelas. Nah, setelah itu kalian tambahkan es batu, masukkan susu UHT, dan terakhir itu kalian tuangkan kopi pada layer bagian atas. Nah, setelah itu es kopi susu gula aren siap disajikan. Nah, yang selanjutnya itu ada bahan pembuatan kopi Arabica, yang antara lain itu ada 3 kotak susu cair rasa coconut dill, dan ada 6 sendok kopi Arabica klasik, 12 saset krim, dan sedikit air panas dan es batu. Dan ada pun cara pembuatan dari kopi Arabica. Yang pertama kita campurkan ke dalam air panas kopi, gula merah, dan creamer. Campurkan 3 bungkus susu cair, aduk semua hingga merata, tambahkan es batu, dan yang terakhir siap untuk disajikan. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, harga produk yang terjangkau, popularitas di kalangan anak muda, bahan baku yang tersedia, packing yang mudah dibawa dan praktis, terus konsep kedai kopi yang menarik. Setelah itu ketersediaan fasilitas seperti wifi, toilet, ataupun musola, dan alat pembayaran cashless, dan banyak promo. Setelah itu ada weakness atau kelemahan, brand kita yang sangat bagus, terus sasaran produk promosi yang belum maksimal, terutama bagi kedai kopi yang baru buka. Selanjutnya kesuksesan media sosial yang terbatas, dan kompetitor kita yang lebih kuat. Dan yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, membangunkan inovasi produk kopi baru, membangun hubungan dengan pelanggan, menarik konsumen baru dengan penawaran yang khusus, menjawab permintaan layanan pengiriman misalnya dari aplikasi Gojek ataupun online, dan membuka outlet di lokasi baru. Terus yang keempat adalah ancaman, harga bahan baku yang tidak stabil, tingkat persaingan kedai yang sangat tinggi, ataupun rating buruk dari konsumen. Investasi yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah yang pertama gerobak dengan harga Rp2.312.600. Yang kedua tabung gas dengan harga Rp317.600. Yang ketiga ada mesin kopi grinder dengan harga Rp1.232.200. Yang keempat ada penik dengan harga Rp218.300. Yang kelima ada meja yang dibutuhkan dengan jumlah 31 unit dengan harga Rp1.232.500. Yang keenam ada kursi. Jumlah unit yang dibutuhkan adalah 31 unit kursi dengan harga Rp1.821.350. Yang ketujuh ada timba dengan harga Rp32.450. Yang kedelapan ada alat pengaduk dengan harga Rp21.200. Yang kesembilan
penyaring kerucut dengan harga Rp23.500. 10 pisau dengan harga Rp11.850. Yang ke-11 ada wadah dengan harga Rp76.900. Yang ke-12 ada sendok dengan harga Rp72.800. Gelas dengan harga Rp152.800. Yang ke-14 ada serbet dengan harga Rp52.400. Yang ke-15 ada nampan dengan harga Rp21.400. Yang ke-16 peralatan tambahan dengan harga Rp31.250. Jadi total investasi yang dibutuhkan adalah Rp7.630.000. Biaya bahan baku yang diperlukan dalam per bulan. Yang pertama ada kopi Rp4 juta, yang kedua gula pasir Rp570.000, susu kental manis Rp390.000, air galon Rp180.000, pengemasan Rp100.000, perlengkapan Rp250.000. Jadi jumlah harga per bulan yang dikeluarkan perusahaan ini adalah Rp5.490.000. Jadi jika dibuat ke dalam tahunan, total jumlah yang dikeluarkannya adalah Rp62.030.000. Nah, di sini ada perhitungan biaya operasional. Nah, yang pertama itu kalian bisa lihat ada gas LPG. Nah, pemakaian sebulan itu ada 15 biji dengan harga Rp17.500. Jadi kalian kalikan 15 kali 17.500 dapatnya itu Rp262.500. Itu pengeluaran untuk LPG 1 bulan. Nah, kalau untuk 1 tahun itu tinggal kalian kalikan aja Rp262.500 dikali 12 bulan. 1 tahun kan 12 bulan. Nah, dapatnya itu Rp3.150.000. Nah, yang kedua itu ada sewa tempat. 1 bulan itu seharga Rp500.000. Jadi kalau 1 tahun itu tinggal dikalikan 500 kali 12 dapatnya 6 juta. Nah, yang ketiga itu ada air dan listrik. 1 bulan itu Rp150.000. Jadi kalau 1 tahun tinggal dikalikan 150 kali 12 bulan. Dapatnya itu 1.800.000. Nah, yang keempat itu ada gaji karyawan. Gaji karyawan itu juga dihitung per bulan. Per bulannya itu Rp800.000. Jadi kalau dipertahunkan tinggal dikalikan 800 kali 12 dapatnya 9.600.000. Jadi semua total biaya operasional itu diperbulankan sekitar Rp1.712.500. Kalau dipertahunkan dapat sebesar Rp20.550.000. Nah, yang selanjutnya itu ada kebutuhan modal awal dalam membuka satu usaha. Nah, yang pertama itu ada biaya peralatan yang sebesar Rp7.630.000. Nah, terus yang selanjutnya itu ada biaya bahan baku sebesar Rp5.490.000. Nah, yang terakhir itu ada biaya operasional sebesar Rp1.712.000. Nah, cara menghitungnya itu biaya peralatan ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional. Jadi Rp7.630.000 tambah Rp5.490.000 tambah Rp1.712.500 dapatnya itu Rp15.332.000. Nah, yang selanjutnya itu ada total biaya. Total biaya itu ada beberapa biaya. Yang pertama itu ada biaya investasi, yang kedua itu ada biaya produksi, yang ketiga itu ada biaya operasional, dan keempat itu ada biaya penyusutan. Yang pertama itu biaya investasi itu sebesar Rp7.630.000. Biaya produksinya itu sebesar Rp62.030.000 dan biaya operasionalnya itu sebesar Rp20.550.000. Nah, yang terakhir itu ada biaya penyusutan sebesar Rp2.724.314 perak. Selanjutnya, harga pokok produksi. Biaya tetap, biaya penyusutan ditambah sama biaya operasional, yaitu biaya penyusutannya Rp2.724.000 ditambah dengan biaya operasional Rp20.550.000. Total biayanya Rp23.274.000. HPP, biaya tetap ditambah biaya produksi atau jumlah produksi. Nah, sekarang kita akan hitung.
Biaya tetap 23.274.000 ditambah biaya produksi 62.030.000 dan atau 100 dikali 365 yaitu 85.304.000 dibagi 36.500. Hasilnya adalah 2.337. Total biaya produksi sama dengan biaya produksi ditambah biaya operasional. Biaya produksi 62.030.000 ditambah 20.550.000 sama dengan 82.580.000 untuk total biaya produksi kita. Menghitung total pendapatan, HPP dikali jumlah produksi 15.000 dikali 36.500 sama dengan 547.000. Keuntungan produksi didapat dari total pendapatan dikurang total biaya. Total pendapatan kita adalah 547.500.000 dikurang 82.580.000. Hasilnya 464.920.000 per tahun dan hasilnya itu 38.743.000. Untuk RC produksi, total pendapatan dibagi total biaya. Total pendapatan kita adalah 547.500 per tahun dibagi 82.580.000. Hasilnya 6.629. Berikut proyeksi rugi atau laba dalam usaha ini. Pendapatan penjualan 15.000 dikali 100 cup dikali 365 hari. Jadi total pendapatan yang dihasilkan adalah 547.500.000 rupiah. Biaya produksi yang pertama ada biaya bahan baku 62.030.000 rupiah. Total biaya tetap 20.550.000 rupiah. Jadi biaya produksi yang dihasilkan adalah 82.580.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung laba. Cara menghitung laba adalah pendapatan dikurang biaya produksi. Pendapatan 547.500.000 rupiah dikurang biaya produksi 62.030.000 rupiah. Jadi total laba yang dihasilkan adalah atau yang didapatkan 485.470.000 rupiah. Oke, selanjutnya itu ada proyeksi BEP. Nah, di sini ada bagian penjualan. Nah, bisa kalian lihat di sini buka kurung 15.000 dikali 100 cup dikali 365 hari senilai 547.500.000 rupiah. Nah, di sini ada biaya variabel, antara lain itu ada biaya bahan baku sebesar 62.030.000 rupiah. Nah, di sini ada biaya tetap yang senilai 20.550.000 rupiah. Nah, di sini ada rumus BEP sama dengan FC bagi 1 dikurang FC bagi pendapatan yang dapatnya itu sebesar 20.549.099. Untuk kesimpulan, yang pertama adalah faktor internal terkuat memiliki nilai 1,96 yang menggambarkan perusahaan berada pada posisi pertumbuhan, sedangkan kelemahan memiliki nilai 0,88 yang menggambarkan perusahaan berada pada posisi pertumbuhan. Faktor eksternal peluang memiliki nilai 1,78 yang menggambarkan perusahaan berada pada posisi pertumbuhan, sedangkan ancaman memiliki nilai 0,91 yang menggambarkan perusahaan berada pada posisi pertumbuhan. Yang kedua, alternatif strategi pemasaran yang harus dilakukan adalah menambah jumlah produk yang dihasilkan, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, memberikan harga yang kompetitif dibandingkan dengan pesaing lain, dan meningkatkan pemangsa pasar.